Perkenalkan, nama saya Roberto Pramhas, NIM 1910416860. Di sini saya akan meringkas untuk bab 3, perilaku organisasi. Perilaku dalam organisasi keselarasan tujuan sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia untuk memperbaiki tujuan yang ada agar selaras. Perilaku individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadi akan membantu mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan utama sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mana tingkat kesamaan dengan tujuan yang tinggi dapat tercapai. Manajemen menginginkan agar organisasi mencapai tujuan organisasi. Tetapi anggota individual organisasi mempunyai tujuan pribadi masing-masing yang tidak selalu konsisten dengan mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Sistem pengendalian yang memadai setidaknya tidak mendorong individu untuk bertindak melawan kepentingan organisasi. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan sistem formal maupun proses informal mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi perusahaan, berpengaruh pada tingkat pencapaian keselarasan tujuan. Sistem pengendalian formal adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses informal, contohnya seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melengkapi karena perjalanan strategi organisasi secara efektif. Mekanisme faktor eksternal adalah norma-norma yang mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap etos kerja yang diwujudkan melalui kualitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan pegawai dalam menjalankan tugas. Faktor-faktor internal budaya. Faktor internal yang terpenting adalah budaya di dalam organisasi itu sendiri, yang meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Norma-norma budaya sangatlah penting karena hal tersebut bisa menjelaskan mengapa dua perusahaan dengan sistem pengendalian manajemen formal yang sama bervariasi dalam hal pengendalian aktual. Budaya organisasional juga sangat dipengaruhi oleh personalitas dan kebijakan manajemen yang mengatur tingkatan-tingkatan yang memiliki tanggung jawab. Dampak yang paling kuat terhadap pengendalian manajemen adalah gaya manajemen. Dan pengendalian formal. Pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. Sistem ini bisa kita klasifikasikan ke dalam dua jenis, sistem pengendalian manajemen dan aturan-aturan. Aturan-aturan kita menggunakan istilah aturan sebagai seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan-panduan, dan tuntutan etis maksudnya. Aturan-aturan memiliki sifat beragam, mulai sangat remeh hingga aturan yang sangat penting. Beberapa jenis aturan bisa dilihat di bawah ini. Pengendalian maksudnya pengendalian fisik, penjagaan keamanan, gudang yang terkunci, ruangan besi, password komputer, televisi pengawas. Pengendalian fisik lainnya merupakan bagian dari struktur pengendalian. Manual ada banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan yang harus dituliskan ke dalam panduan. Mana yang mesti diklasifikasikan sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperbolehkan, dan beberapa pertimbangan lainnya. Manual dalam organisasi birokratis jauh lebih rinci dibandingkan dengan aturan organisasi lain. Organisasi besar memiliki panduan dan aturan yang lebih banyak dibandingkan dengan organisasi lain yang lebih kecil.
Organisasi yang tersentralisasi memiliki banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan yang terakhir, organisasi memiliki unit-unit tersebar secara geografis mempunyai lebih banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terpusat secara geografis. Dengan perjalanan waktu, sejumlah aturan akan menjadi kadaluarsa. Karena itu, panduan dan serangkaian aturan masih harus dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan saat berjalannya organisasi. Pengamanan sistem Berbagai pengamanan sistem dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi yang menjamin agar informasi mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. Hal ini meliputi pemeriksaan saling secara terinci, pembubuhan tanda tangan dan bukti-bukti lainnya bahwa sebuah transaksi telah dijalankan, melakukan pemilihan, menghitung uang, dan aktivitas-aktivitas yang mudah dibawa sesering mungkin, serta sejumlah prosedur lain. Hal tersebut juga mencakup pengecekan sistem yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Sistem pengendalian tugas. Pengendalian tugas didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Kebanyakan dari tugas-tugas itu dikendalikan melalui peraturan-peraturan. Jika sebuah tugas dijalankan menggunakan mesin otomatis, maka sistem itu sendiri akan menyediakan pengendalian. Proses kendali secara formal suatu perencanaan strategi akan melaksanakan tujuan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntun oleh aturan-aturan dan informasi formal lainnya. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dilaporkan. Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau tidak. Jadi sekian dan terima kasih, itulah ringkasan untuk bab 3 untuk maku perilaku organisasi. Saya ucapkan terima kasih.